Halo semuanya, jadi pada video kali ini saya akan menjelaskan terkait salah satu bentuk sediaan informasi yaitu sediaan pil. Oke, langsung aja kita masuk pada konsep dasar sediaan pil. Mulai dari definisi, pil adalah bentuk sediaan padat bundar dan kecil yang mengandung bahan obat dan dimasukkan untuk pemakaian secara oral atau melalui mulut. Ya, menurut Farmakopeia Indonesia edisi 3, pil adalah sedia yang berupa massa bulat yang mengandung satu atau lebih bahan obat, dilengkapi bahan tambahan berupa pengisi, pengikat, pembasah, penabur, dan penyalut. Buat rata-rata pil berkisar antara 100 sampai 250 mg atau 251 sampai 500 mg. Karakteristik bentuk fisiknya yaitu bentuk bola sempurna dan juga bentuk lonjong. Nah, adapun karena pil adalah bentuk sediaan yang digunakan secara oral atau melalui mulut, mekanisme kerjanya atau perjalanan pil dalam tubuh, yaitu yang pertama nanti ketika kita minum dia akan melalui esofagus. Nah, kemudian pada saat sampai di lambung dia akan dipecah oleh asam lambung sehingga pil menjadi partikel-partikel kecil. Nah, kemudian nanti yang ketiga dia akan pergi ke usus halus dan di usus halus lah dia nanti akan diserap zat aktifnya lewati mikrofilik. Kemudian apa sih perbedaan pil dan tablet? Jadi kalau berdasarkan prinsip dasar pembuatannya, kalau sediaan pil itu plastisitas massa dicampur hingga elastis lalu digulung dan dipotong. Kalau sediaan tablet itu melalui proses kompresi atau kempa. Sedangkan kalau kadar air, sediaan pil itu lebih tinggi, media basah membutuhkan cairan pembasah, sedangkan sediaan tablet itu sangat rendah. Alat bantu pil menggunakan pil roller, papan penguat manual, dan lain sebagainya. Sementara kalau sediaan tablet itu membutuhkan mesin tablet otomatis. Kemudian ada keseragaman ukuran bergantung pada keterampilan operator. Kalau sediaan tablet itu sangat presisi, kemudian waktu hancur itu pil lebih lama, sedangkan tablet lebih cepat. Kita masuk pada preformulasi sediaan pil, yaitu ada kelarutan dan kestabilan zat aktif dalam media basah. Aspek larutan, jika zat aktif sangat mudah larut dalam air, penambahan cairan pembasah berbasis air dapat menyebabkan zat aktif terlalu prematur saat pencampuran. Jika zat aktif inkompatibel tidak larut air, cairan pembasah berfungsi murni sebagai medium suspensi mekanisme. Kemudian untuk aspek kestabilannya atau hidrolisis zat aktif dengan gugus fungsi rentan seperti ester, amina, dan laktum berisiko mengalami hidrolisis. Solusinya ganti cairan pembasah air dengan cairan non-air. Kemudian untuk kompatibilitas dengan eksipien zat aktif asam versus eksipien basa, di mana hindari eksipien bersifat basa jika zat aktif memiliki gugus fenolik atau karboksilat. Kemudian pengaruh bahan pengikat alami yaitu pufis, gumosus atau PGS atau gum Arab mengandung enzim peroksidasi. Jika zat aktif sensitif terhadap oksidasi, enzim harus diinaktivasi dengan pemanasan terlebih dahulu. Kemudian untuk sifat fisikokimia dan bahan yaitu dari warna dan juga baunya harus diperhatikan. Kemudian terkait tekstur dan karakteristik mekanis yaitu dilihat dari plastisitas dan juga higroskopisitas. Nah, sekarang kita masuk pada eksipien dan komponen formulasi sediaan pil. Jadi eksipien yang digunakan yaitu yang pertama ada teragakan, fungsinya sebagai pembentuk massa pil. Ada gliserin yaitu sebagai humectant, plasticizer, pengikat, dan juga pelarut. Kemudian ada glukosa cair yaitu sebagai binder pelengkap, pemanis, dan humectant. Ada gum Arab yang berfungsi sebagai binder dan juga atau pengikat. Kemudian ada madu yaitu adalah binder alami dan pemanis, ada pewarna meningkatkan tampilan dan identifikasi produk, ada flavor atau perisam menjadi rasa tidak enak, ada talkum coating aid glider atau lubrikan, kemudian ada lilin lebah atau cera alba merupakan penyalut coating alami. Kemudian masuk pada metode pembuatan sediaan pil. Yang pertama adalah metode basa atau gulir atau hand roll method. Jadi prinsipnya adalah pembentukan pil dilakukan dengan bantuan bahan pengikat cair sehingga terbentuk massa plastis yang mudah dibentuk menjadi pil dengan ukuran tertentu. Jadi tahapan-tahapannya bisa dilihat
Kemudian aplikasi penggunaan digunakan pada pembuatan pil tradisional, pil herbal jamu, serta peracikan skala kecil di apotek atau laboratorium pendidikan. Untuk kelebihannya, peralatan sederhana dan mudah, tidak membutuhkan mesin khusus dan lain-lain. Kemudian kekurangannya, keseragaman ukuran dan bobot sulit dicapai. Dan proses pembuatannya itu relatif lama dan kurang efisien untuk produksi massal. Kemudian yang kedua adalah metode pencetakan atau molded method, di mana prinsipnya di mana massa pil dengan konsistensi padat atau plastis dimasukkan ke dalam rongga cetakan. Kemudian diberi tekanan sehingga mengikuti bentuk cetakan dan menghasilkan pil yang seragam. Nah, tahap-tahapannya bisa dilihat dalam slide-nya. Kemudian untuk aplikasi penggunaan, metode pencetakan ini digunakan untuk produksi pil dengan bentuk seragam pada skala kecil hingga menengah, terutama pada sidang tradisional dan beberapa preparat farmasi klasik. Untuk kelebihannya, bentuk dan ukuran pil lebih seragam, ya, produksi lebih cepat dibanding metode gulir manual. Dan kelebihan lainnya, sementara untuk kekurangan memerlukan alat cetak khusus. Massa pil harus konsistensi tertentu agar tidak mudah patah. Baik, selanjutnya adalah metode pengeringan atau dry method. Prinsipnya air atau pelarut dalam massa pil diuapkan melalui proses pengeringan menggunakan suhu tertentu atau aliran darah sehingga diperoleh kadar air akhir sesuai spesifikasi. Digunakan pada seluruh proses pembuatan pil setelah tahap pembentukan untuk memastikan kualitas, kestabilan, dan keamanan sedia sebelum dikemas. Jadi ini merupakan tahap krusial. Kemudian ada metode penyimpanan atau storage method, di mana pil harus disimpan dalam kondisi yang dapat melindungi dari kelembapan panas, cahaya, dan kontaminasi agar kualitas dian tetap terjaga. Diterapkan pada seluruh produk pil selama distribusi dan penyimpanan di apotek, industri farmasi, maupun tempat penyimpanan. Selain metode pengeringan, metode penyimpanan juga sangat krusial. Kemudian ada evaluasi sediaan pil menurut Pharmacope dan juga USP. Nah, ini terdapat evaluasi mutu sediaan pil di mana terdapat uji keseragaman bobot. Tujuannya menjamin setiap pil itu mengandung dosis yang seragam. Kemudian ada batas penyimpangan bobot untuk menentukan toleransi bobot pil. Kemudian ada dimensi dan bentuk menjamin keseragaman ukuran, estetika, dan kemudahan ditelan. Kemudian ada uji tekanan manual di mana menilai kekuatan mekanik pil terhadap tekanan. Nah, kriterianya terdapat dalam tabel. Selanjutnya, evaluasi mutu sediaan pil selanjutnya adalah uji waktu hancur atau disintegration test untuk mengetahui kemampuan pil hancur di dalam cairan tubuh. Pil tanpa salut harus hancur kurang dari 60 menit. Pil enteric medium asam selama 2 jam. Kemudian untuk uji disolusi atau dissolution test mengukur pelepasan zat aktif ke medium. Kemudian ada uji kelembapan menilai stabilitas pil terhadap kelembapan lingkungan. Ada uji suhu stabilitas dipercepat mengetahui kestabilan pil selama penyimpanan. Masuk pada pertimbangan pemilihan formulasi pil. Berdasarkan sifat bahan aktif, yaitu jika sifat bahan aktifnya hidrofobik, maka gunakan binder berminyak. Jika higroskopis, minimalkan binder berair. Jika termolabil, hindarkan pengeringan oven. Jika dosis besar, optimalkan bobol pil. Dan jika bau rasa tidak menyenangkan, wajib coating. Gunakan flavor agent, pertimbangan kasus gelatin juga. Kalau berdasarkan tujuan terapinya, jika efek cepat maka menggunakan pil kecil. Kalau efek lambat, ya menggunakan pil madu. Jika efek lokal lambung, maka pil tanpa coating enterik. Perlindungan dari asam lambung, maka menggunakan coating selak atau polimer enterik. Kemudian kalau untuk efek sistemik, maka optimalkan bioavailabilitas, pertimbangan peningkatan solubilitas dengan kompleksasi atau dispersi padat. Kemudian yang ketiga adalah pertimbangan aplikasi tradisional, herbal, atau jamu. Keaslian bahan, kemudian terkait dengan regulasi BPOM, klaim terapi, dan kemasan dan label. Masalah umum dalam formulasi dan produksi sediaan pil. Nah, jadi masalah umumnya pada produksi sediaan pil itu yaitu ada cracking atau retak pada pil. Penyebab utamanya adalah pengeringan terlalu cepat, suhu tinggi, binder kurang, massa terlalu kering, bahan pengisi ekspansif. Solusinya turunkan suhu pengeringan, optimalkan kadar air massa, dan lain-lain. Kemudian masalah kedua adalah massa pil terlalu lengket atau sticky mesh.
disebabkan oleh overweighting, bahan higroskopis, RH ruangan tinggi, binder berlebihan. Solusinya kurangi pembasah, tambahkan absorben. Kemudian perubahan warna yaitu penyebab utamanya oksidasi, reaksi Maillard, panas berlebih, interaksi logam dengan ekstrak herbal. Solusinya adalah tambahkan antioksidan, kelembapan berlebih, pengeringan tidak sempurna, kemasan tidak kedap. Solusinya adalah validasi proses pengeringan dan pil tidak seragam, yaitu pencampuran tidak homogen. Dan solusinya adalah gunakan geometric dissolution. Sekian penjelasannya, terima kasih.